Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mengetahui segala-galanya, maha mendengarkan apapun yang terucap. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa segala takdir. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Walaupun bergabung jin dan manusia menghendaki, tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak pernah terjadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sudah adik-adik? Silakan duduk. Para jemaah sekalian, pemirsa, ada tamu dari Lab School. Alhamdulillah, hari kedua ya, sampai besok. Alhamdulillah. Sudah? Karena ada adik-adik, jadi sekali lagi kita ulangi. Sukses yang asli itu apa? Sukses yang asli itu masuk ke dalam surga. Tidak ada artinya di dunia kaya, berpangkat, jabatan, populer, cakep, kalau di akhirat jadi ahli neraka. Benar? Jadi sukses yang sebenar-benarnya adalah jadi ahli surga. Di dunia ini sukses bahagia itu disebut apa kemarin? Hayatan thayyibah. Orang yang hidupnya sukses di dunia namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hidupnya tenang dalam segala keadaan. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, dihormati, difitnah, diangkat, diturunkan, tetap dia ajeg, mantep, kalem. Karena hidup ini sepenuhnya adalah, halo, hidup ini apa? Ujian. Sepenuhnya adalah ujian. Surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi hidup ini sepenuhnya ujian. Dicaci ujian, dipuji ujian, kekayaan ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian. Yang bahagia yang bagaimana? Yang bisa lulus ujian. Apakah dipuji pasti bahagia? Tidak. Orang yang senang dipuji manusia justru orang yang susah bahagia. Karena ingin kelihatan keren, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan modern, maka hidupnya capek. Nah, berikut ini bahagia di dunia apa kuncinya? Dunia akhirat apa kuncinya? Iman dan amal soleh. Jadi kalau orang kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Pupuk iman apa? Ilmu. Pemandu amal apa? Ilmu. Kalau orang tidak belajar agama, dipastikan imannya akan kurang. Kalau imannya kurang berarti dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Karena ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Ingat keselain Allah, kalau tidak segera kembali ke Allah, pasti tidak akan membuat bahagia. Ini rumus dasar, ini penting sekali. Setiap perbuatan akan kembali ke siapa? Kepada sendirinya. Kalau kita berbuat baik, siapa yang paling beruntung? Jawab, diri sendiri. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Oh, tidak ada perlunya. Makin kita menanti-nanti orang lain menghargai kita, makin tidak bahagia hidup ini.
Ini sengaja diulang-ulang terus sampai masuk di hati kita bahwa hidup ini bukan perkara gelar, pangkat, jabatan, popularitas, bukan. Itu nanti dikasih oleh Allah sebagai apakah punya harta banyak sebagai tanda sukses? Bukan sama sekali. Penjahat juga banyak yang dikasih harta banyak. Apakah punya jabatan tinggi sebagai tanda kesuksesan? Bukan, sama sekali bukan. Itu sebagai tanda beratnya ujian. Jadi di Indonesia ini yang ujiannya berat kalau punya jabatan siapa? Presiden. Jabatannya maksimal 10 tahun, tapi nanti di akhiratnya dituntut luar biasa. Karena 275 jutaan orang, berat. Tapi kalau takdirnya jadi, bakal jadi. Hanya harus siap nanti mempertanggungjawabkannya. Ini adik-adik ya, adik-adik ini ciptaan Allah semuanya. Yang paling tahu bakat adik-adik ini adalah Allah. Gimana saya ingin masa depan? Gampang, masa depan kita sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Jadilah anak yang soleh, solehah, disukai Allah, nanti Allah kasih yang terbaik. Karena yang paling tahu yang terbaik bagi kita adalah siapa? Allah. Kalau Allah menghendaki kita jadi sesuatu, jadi tidak? Jadi. Bukan masalah biaya. Enggak. Kalau Allah mau jadikan, jadi. Mau kuliah di mana saja, semua kampus milik Allah. Yang paling penting bagi kita adalah Allah memilihkan yang terbaik untuk kita. Benar? Siapa yang tahu yang terbaik untuk kita? Nah, ilmu yang dipelajari dengan ikhlas dan berusaha diamalkan, itulah yang menguatkan iman. Tapi iman ini, Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad derajatnya hasan, la yastaqimu imanu abdin, tidaklah istiqomah iman seorang hamba. Iman kita turun naik, tapi yang salah satu yang menentukannya adalah suasana hati. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, tidaklah istiqomah iman hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Nah, lihat dari sini nih adik-adik. Jadi hidup bisa mulia, bahagia, iman turun naik, di antara kuncinya adalah jaga lisan. Pilihannya ada berapa? Bicara ini hanya 2. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jadi kita tidak punya pilihan yang lain. Kalau mau bicara ingin aman, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik. Kalau kita tidak bisa berkata baik, diam. Di bawah ini adalah sia-sia, di bawahnya lagi maksiat. Yang 2 bawah ini akan menghinakan dan mencelakakan kita. Apa bicara baik? Bicara baik yang paling intinya ada 2 bicara baik, yaitu zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Bicara baik itu ingat kepada Allah, apakah zikrullah, apakah baca Quran, pokoknya apapun yang menyebut nama Allah, mengingat Allah, itu adalah perkataan baik. Dan yang kedua, ngajak orang menjadi baik dan mencegah orang dari perbuatan buruk. Berikut ini ada 4 ciri
Jadi kalau kita ngobrol, kita udah ketahuan levelnya level mana. Ini pengulangan, tapi mudah-mudahan santri baru bisa mendapat manfaat. Jadi ketika kita ngobrol, ini kalau diam kita tidak ketahuan. Pas ngobrol, kita langsung kebuka tuh. Kayak kalau kita ngobrol tuh, nih inilah kualitas saya. Jadi bakal ketahuan pas kita ngobrol, kualitas akhlak, kualitas iman, kualitas intelektual, kualitas pribadi kita. Maka yang paling aman diam. Tapi kalau sudah bunyi, kita ini kebuka. Nah, adik-adik, ini kembali ke bab perjodohan. Kalau nanti cari calon suami, dengar saja perkataannya. Ciri orang yang berkualitas tinggi, ya, ini orang yang paling bagus, yaitu kalau bicara ada cirinya. Yang pertama, dia akan banyak menyebut nama Allah. Apapun yang diobrolkan mesti kembalinya ke Allah, zikrullah. Dua, yang kedua, kalau bicara ilmunya manfaat. Jadi kalau dengar orang ini bicara, kita dapat ilmu yang manfaat. Tiga, ketika bicara, karena bicaranya itu pakai hati kita pun akan tergugah. Kalau ilmu manfaat konsumsi akal pikiran, tapi karena bicaranya ikhlas, maka hati kita akan tersentuh, tergugah. Jadi kita pun tergerak untuk berbuat baik. Dan yang keempat, solusi. Jadi kalau ngobrol apapun, tidak hanya mempermasalahkan masalah, tetapi solusi.